Ibu guru hebat di pelosok Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa hal-hal yang sudah selaras dengan praktek prinsip pendidikan yang memerdekakan di sekolah saya. Di antaranya, 1. Penyusunan kesepakatan atau keyakinan kelas. Penyusunan kesepakatan kelas seperti yang dilakukan oleh RDO, di mana di sekolah tersebut tidak ada peraturan. Yang ada adalah kesepakatan antara pendidik dan murid. Di awal tahun pelajaran, wali kelas beserta guru mata pelajaran bersama murid membuat kesepakatan kelas beserta konsekuensinya apabila ada pelanggaran. Yang kedua, materi ajar yang kontekstual dan faktual. Materi pembelajaran atau bahan ajar yang selaras dengan pendidikan yang memerdekakan. Pembelajaran yang materinya kontekstual yang disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu, materi-materi itu secara faktual atau yang kira-kira sedang dialami oleh perkembangan murid itu sendiri. Yang ketiga, proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang mementingkan pada kebutuhan belajar murid. Kebutuhan tersebut meliputi kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil murid itu sendiri. Yang keempat, menggunakan beragam metode dan teknik pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, dalam memenuhi setiap kebutuhan belajar murid, guru harus mampu menggunakan metode atau teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini penting untuk mengingatkan situasi dan proses pembelajaran berlangsung agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Di sekolah kami pun sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid melalui penerapan berbagai metode seperti PJBL, PBL, TEM, dan lain-lain, sehingga murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Bapak guru, Ibu guru hebat yang berbahagia, hal-hal yang tidak selaras terkait praktek prinsip pendidikan yang memerdekakan dirasa perlu diubah atau dikembangkan, bahkan dihilangkan. Nah, hal-hal yang tidak selaras terkait praktek prinsip pendidikan yang memerdekakan yang dirasa perlu diubah atau dikembangkan, bahkan dihilangkan di sekolah kami diantaranya. 1. Gaya belajar diktator atau berpusat pada guru. Bapak Ibu guru hebat, gaya belajar yang memaksakan atas kehendak gurunya tanpa memperhatikan kebutuhan para murid. Guru menuntut agar para murid turut dan patuh pada apa yang dilakukan oleh gurunya. Hal ini tidak selaras dengan pendidikan yang memerdekakan. Masih ada di antara guru-guru senior yang menerangkan pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan mengutamakan capaian konten saja. Kedua, punishment dan reward. Hal ini karena dapat berdampak kurang baik yang dirasakan oleh para murid. Murid memiliki pemikiran yang sesat. Misalnya, dengan adanya punishment, murid akan terasa tertekan dan menjadi pendendam. Begitu juga dengan reward, murid akan merasa bahagia dan tertantang jika ada sesuatu hal yang ada hadiahnya. Dan sebaliknya, murid akan merasa kecewa jika hadiah itu tidak tersedia. Masih ada beberapa guru yang masih memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Yang ketiga, menuntut pada suatu materi pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Bapak Ibu yang berbahagia, memaksakan pada semua murid untuk mampu pada materi yang ditentukan oleh guru. Hal ini akan membebani para murid karena murid mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Sedangkan kita dikatakan sudah melakukan praktek baik jika tidak memaksa sesuai kebutuhan anak, membuat anak bahagia dan berdampak positif pada anak itu sendiri.